Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di podcast Tretan Zen. Sore hari ini saya kedatangan tamu penulis perempuan lagi. Setelah kemarin ada Windy Sadira yang sudah ada satu novel dan 2 kumpulan puisi dan 1 kumpulan cerpen. Sekarang saya kedatangan tamu lagi, Mbak Ana Zakiyah Derajat. Ini perlu diketahui teman-teman, kalau di channel dulu Zen Ali PM itu saya beberapa kali kita pernah collab puisi, 2 kali ya? Iya. 2 kali. Nanti puisinya saya tampilkan di akhir gitu, atau nanti teman-teman bisa berkunjung di channel YouTube saya yang satunya, yang khusus sastra itu Zen Ali PM. Gimana kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Ana ini sekarang sudah melanjut S2 ya? Iya, saya S2 sekarang di UIN Sunan Kalijaga juga. Di UIN Sunan Kalijaga juga. Tapi dulu aku pernah lihat storymu kan pengennya ke Turki. Kenapa kok gagal gitu loh? Mungkin karena kurang persiapan kali ya, jadinya menunda untuk ke sana. Mungkin S3 atau nantilah. Pasti ada rencana. Masih ada rencana untuk ke Turki gitu. Ke Turki ya. Soalnya luar biasa kayaknya impian kamu mau ke sana itu kan. Sekarang di UIN S2-nya ngambil jurusan apa? Kalau jurusan itu ke IIS. Itu jurusan apa? Itu Islamic Interdiscipliner Islamic Studies, tapi konsentrasinya itu kajian Timur Tengah. Oh, kajian Timur Tengah. Tetap ambil Turki ya? Apa ada? Kalau kajian Timur Tengah nanti fokusnya aku lebih ke Palestina Israel sih kayaknya. Oh, iya menarik. Oke, Ana ini sudah ada 3 buku yang sudah terbit punya Ana. Yang 5. pertama, udah 5? 5 buku. Oh, udah 5. Mengerikan sekali. 5. Ini yang keberapa? Itu yang pertama. Yang pertama ini apa? Itu puisi. Puisi, oke. Oke. Al-Ramidia terbitannya. Terus ini? Itu yang terakhir, yang baru. Oh, ini yang ke? Ini yang ke, berarti ini yang ketiga ya kayaknya. 3. Sampai bingung ya karena saking banyak karyanya. Iya, itu yang ketiga. Oke. Sampai sekarang kira-kira ada nggak dalam waktu dekat mungkin rencana untuk menerbitkan buku lagi? Insya Allah sih ada. Ada 1 draft novel yang emang sebentar lagi mungkin selesai. Entah di akhir tahun ini, entah awal tahun bakal launching lagi. Iya. Saya tahu Ana ini beberapa kali memenangkan juara kepenulisan. Dan yang saya tahu sendiri waktu dia ngambil juara itu di Fakultas Syariah kalau nggak salah, ya kan? Di PSKH. Di PSKH. Dan itu pertemuan pertama kali saya, meskipun waktu itu nggak langsung nyapa ke kamu. Iya. Kayaknya. Itu setelah banyak prestasi kepenulisan yang sudah kamu dapati sekarang, kemudian beberapa karya buku sudah kamu terbitkan. Sebenarnya menulis itu kesukaan kamu dari kapan sebenarnya? Oke. Kalau suka nulis itu, saya itu suka nulis dari SMP mungkin ya. Sejak SMP emang suka nulis, tapi SMP itu nulisnya ya paling cerita-cerita biasa gimana sih? Iya. Di buku harian. Terus beranjak ke pondok, itu mulai aktif nulis cerpen sama puisi. Aktif nulis cerpen sama puisi, tapi nggak lama kayaknya karena di pondok banyak kegiatan, itu jadi ke pending semuanya. Pas di kuliah di UIN udah mulai masuk kuliah, ketemu sama beberapa orang yang emang satu circle, jadi enak gitu loh buat diskusi, buat ngobrol dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya berlanjut sampai sekarang, sampai pengen lagi kayak gitu. Iya. Jadi dulu kamu di pondok berapa tahun? Di pondok 6 tahun. Wah, cukup lama ya. Ini bisa dikatakan ustazah juga berarti Ana. Sebenarnya teman-teman, saya agak canggung mau wawancarai Ana ini. Gimana ya rasanya? Beda kan ya? Karena kita memang jarang ketemu. Paling kita cuman di chattingan aja. Jadi sekali ketemu langsung wawancara kayak gini, saya langsung ilfil gitu kan. Tapi ini Ana,
buku-buku kamu kan kebanyakan lebih ke sastra ya, romance ya, romance semua. Aduh, apa maksudnya nggak ada mungkin nanti menerbitkan buku yang genrenya berbeda, sejarah mungkin atau bagaimana? Kayaknya ada rencana sih, ada rencana mau nulis buku ilmiah. Oke. Lebih kepada kajian Timur Tengah mungkin nantinya. Oh, iya. Tapi itu masih rencana, lagi di konsep, tapi belum matang juga. Belum matang juga ya. Jadi apa ya? Rencana selanjutnya setelah ini ya menyelesaikan novel dulu, baru buku ilmiah itu. Iya, novel kan yang aku tahu punya kamu kan sekarang kan penerbitnya kalau yang ini nih. Nah. Iya. Yang ini kan penerbit apa namanya? Guepedia. Kira-kira untuk novel-novel selanjutnya nanti ndak berpikiran untuk misal mau dinaikkan grade-nya ke penerbit yang lebih kayaknya terkenal gitu, coba? Mungkin iya. Untuk novel yang baru ini yang lagi ditulis mau dinaikkan. Oke, sama berarti. Saya juga kayak gitu. Soalnya sayang ya. Betul. Bener. Betul kita banget. udah capek-capek nulis, kemudian ya ininya nggak enak lah. Iya, betul. Saya juga mikirnya kayak gitu. Si paham. Sudah nulis beberapa buku dan prosesnya itu sangat panjang dan itu diterbitin dalam tanda kutip penerbit yang kecil gitu ya. Enggak ini. Tapi ya namanya proses harus dilalui itu semua kan. Gak apa-apa lah Enggak ya. apa-apa. Saya juga beberapa kali ditolak sama penerbit. 4 kali saya ditolak sama penerbit. Iya, mayor itu. Kalau kamu berapa kali? Kemarin aku 2 kali ditolak sama mayor itu. Oke. Di Gramedia. Di Gramedia ya? Kamu langsung ke Gramedia? Iya, aku ke Gramedia. Oke. Pas buku yang mana gitu ya. Terus aku ditolak, ya udah akhirnya aku lempar ke yang lain. Terus rencanaku ini kalau misalkan ini nggak bisa di Gramedia, mungkin ada penerbit Jogja yang udah semi mayor. Dia udah bisa masuk ke Gramedia juga. Oke. Itu rencananya sih itu. Banyak kan di Jogja sebenarnya penerbit kayak gitu. Kayak banyak sih, nggak usah menyebutkan namanya, tapi banyak di Jogja banyak itu kan. Sebenarnya buku-buku kamu itu seperti yang ini nih, Laki-laki dan 1000 puisi. Saya paham bahwa setiap penulis itu pasti 30% atau 40%-nya mengambil dari kisah pribadinya. Saya yakin itu, ya kan pasti. Kemudian sebenarnya cerita ini nih yang paling tebal yang aku menarik. Yang ini nih sebenarnya simple aja. Sinopsisnya seperti apa? Oke. Kalau buku yang baru ini, yang novel yang Lelaki dan 1000 puisi di tubuhnya itu. Sebenarnya saya ambil dari satu kisah yang emang mungkin ada, tapi nggak semuanya, tapi sedikit emang ada saya masukkan di situ. Saya terinspirasi dari satu tokoh, bisa dibilang itu teman, orang Malang, dan karakter dia yang bikin menarik itu yang saya tulis di sini. Karakternya yang cuek, tapi cueknya itu nggak cuek banget gitu loh. Dia juga ada perhatiannya, sisi hangatnya, tapi dia cuek kayak gitu. Nah, dari situlah saya mikir, wah kayaknya asik nih kalau misalkan si karakter ini aku tulis kayak gitu. Apa jangan-jangan laki-laki yang dari Malang itu pernah mendekati kamu? Boleh dijawab, boleh tidak sih sebenarnya ini. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab ya. Oke, menarik Lena. Dulu saya pernah juga ingin menerbitkan di Al-Ramedia ini yang indie, cuman saya gagalkan saja karena waktu itu banyak problem lah saya. Selanjutnya Ana, setelah kamu sekarang S2 dan rencananya nanti kan mau ke Turki insya Allah ya, semoga saja nanti tercapai. Oke. Selama pandemi ini kamu merasa apa cuman saya saja? Pandemi ini kan jujur aja saya membaca satu buku aja 1 bulan nggak selesai dan sudah tidak produktif lagi hidup saya. Apakah itu juga yang kamu rasakan di dunia kepenulisan ya maksudnya ya? Oke. Kalau aku sih enggak ya. Aku malah selama pandemi ini lebih produktif. Mungkin kalau misalkan artikel aja satu hari itu bisa ngasilin artikel 4 sampai 5. Artikel satu hari 4? Satu hari 4 atau 5. Tapi kalau males itu paling sedikit itu 3. Satu hari? Satu hari. Terus karena mungkin aku juga bagi waktu antara kerja, kuliah, sama nulis. Biasanya itu nulis itu bangun tidur sampai jam 9 lah. Soalnya kan jam kerjanya mulai jam 10 sampai jam 4. Nah setelah jam 4 itu istirahat bentar, habis itu baru buka buku, terus lanjut lagi nulis.
kayak gitu. Oke. Jadi aku ngerasa kalau misalkan pandemi ini buat orang-orang bikin yang mager, aku sih enggak ngerasanya. Oke, Kenapa aku malah lebih produktif ya? di pandemi ini. Menarik. Kalau sekarang Ana, setelah kamu suka banyak menulis buku dan segala macamnya itu, menulis itu di diri kamu sebagai apa? Apakah sebagai profesi hobi atau semata-mata untuk mencari mata pencarian dalam tanda uang? Kalau sekarang? Kalau sekarang, kalau bisa dibilang kayak sebagian hidup aku kayak buat nulis gitu loh. Betul sekali, iya. Serius. Soalnya kenapa? Ketika kita udah terjun di dunia kepenulisan, terus tiba-tiba vakum. Aku kan pernah vakum ya 2018 itu benar-benar vakum. Itu kayak ada yang hilang, entah dari dalam diri, entah dari otak juga, dari kepala. Kayak bener-bener mengikis gitu loh. Iya. Skill kepenulisan juga nggak tajam. Akhirnya sampai aku menyadari, oh ternyata nulis itu penting gitu loh. Kayak gitu. Iya. Jadi sudah menjadi bagian dari diri kamu menulis itu Kalau ya? misalkan nggak nulis itu kayak ada sesuatu yang hilang. Kurang gitu ya, Ada yang, setiap hari ya? apa sih gitu ya? Dan itu sebenarnya yang terjadi ke saya, bukan hanya hilang sekarang saya nih. Udah lama nggak nulis, sumpah. Udah lama, tapi sekarang karena mau tugas akhir, ya sembari baca buku, karena tuntutan aja sih. Kalau bukan tuntutan kayaknya nggak bakalan. Nggak nulis gitu. Karena kemarin sempat sakit juga di rumah aku 3 bulan, jadi itu mungkin diantara penyebabnya.